minggu untuk mendapatkan tips-tips kesehatan dari Dr. Rusman. Dan kami mohon perkenan Dr. Rusman untuk melanjutkan dan mengambil alih layar ini. Silakan Dr. Rusman untuk. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Dok. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Kita diberikan kesehatan jasmani, rohani. Amin. Amin, amin, dokter. Sebelum saya ngasih tips, saya ada pesan sedikit ya. Saya sudah 3 tahun lebih ikut Bioenergy Power ini. Biasanya lagunya itu lagu I Have a Dream. Iya. I Have a Dream. Jadi itu lagu itu sudah masuk ke memori saya gitu ya. Nah, sekarang lagunya macam-macam. Dan kebetulan saya cuma hari Minggu aja bisa. Jadi kalau bisa yang menguasai lagu, Mang Asep, kalau bisa hari Minggu disuarakan I Have a Dream, Mang Asep. Nuhun. Cakep. Siap. Kalau hari Senin, Selasa terserah. Terus yang kedua, saya lihat misalnya ibu-ibu kalau lagi berfoto, waduh senyumnya manis-manis semua. Tetapi kalau lagi Bioenergy Power kok senyumnya menghilang. Mikir soalnya. Senyum dok, senyum. Saya mengharap kepada yang sudah jadi juara-juara, Pak Bet, Ibu Yunita, Ibu Rosana itu tolong memberitahu teman-temannya senyum gitu, yang pernah dapat hadiah itu. Itu aja pesan saya. Pagi ini saya akan memberikan tips yang berjudul kolesterol. Kolesterol itu sudah memasyarakat. Jadi kalau misalnya saya di tempat praktek ada pasien, saya tanya ada darah tinggi, nggak ada Pak Dokter, yang ada kolesterol gitu. Jadi jawab tuh. Jadi sudah memasyarakat. Tapi banyak juga istilah kolesterol itu disalahartikan. Saya pernah melihat di iklan televisi, misalnya minyak goreng X gitu, di embel-embel tidak mengandung kolesterol. Nah, ada misalnya orang yang tidak mau makan X gitu, katanya kolesterolnya tinggi. Nah, itu sudah salah gitu. Memang kalau minyak goreng itu sebetulnya tidak ada kolesterol. Apakah itu minyak goreng dari kelapa sawit, tidak mengandung kolesterol. Yang ada di dalam minyak goreng itu asam lemak jenuh atau tidak jenuh, persoalannya di situ. Dan kalau orang-orang tidak mau makan misalnya durian gitu karena kolesterolnya tinggi, sebetulnya di dalam durian itu juga tidak ada kolesterol. Yang ada tuh alkohol. Kolesterol itu ada di dalam hewani. Bisa dari daging hewan, minyak hewan, atau susu dari hewan tersebut. Itu baru ada kolesterol. Di dalam tumbuh-tumbuhan, nabati, itu yang ada fitosterol. Jadi, supaya lebih jelas gitu. Kolesterol itu sekali lagi pada hewan. Pada tumbuh-tumbuhan tidak ada kolesterol, yang ada fitosterol. Nah, kolesterol itu apa? Kolesterol itu sebagian dari yang produk-produk lemak ya, yang diproduksi oleh organ hati. Hati itu sebelah kanan atas. Arti hati di sini hati organ, bukan hati my sweet heart, bukan. Jantung hati itu bukan. Itu arti kiasan. Tapi arti organ hati itu liver atau hepar ya. Nah, liver hepar itu memproduksi kolesterol. 70% kolesterol yang ada di dalam tubuh manusia itu diproduksi oleh hati.
Sedangkan yang 30% baru dari luar, dari daging, dari susu, dan lain-lain. Jadi, kalau kita berpikir, kok tubuh memproduksi kolesterol 70%, berarti berguna. Memang berguna. Kolesterol itu berguna. Tetapi di pikiran masyarakat, kolesterol itu sesuatu yang negatif. Nah, apa gunanya kolesterol itu? Kolesterol itu untuk membantu metabolisme tubuh. Kolesterol itu untuk membentuk sel-sel yang baru. Sel itu ada umurnya, akan mati, dan yang membentuk sel yang baru itu adalah dari kolesterol. Juga kolesterol itu membentuk vitamin D. Dan kolesterol itu ini yang lebih penting lagi, membentuk hormon. Nah, semua hormon itu diproduksi atas bantuan kolesterol. Jadi sekali lagi kolesterol itu sangat berguna. Nah, tahunya masyarakat kolesterol. Malas apa taruh gede bareng Bang. Kolesterol itu bermasalah kalau tinggi. Kadar kolesterol berapa yang tinggi itu? Sekarang itu ada apa namanya persetujuan dokter-dokter bahwa kolesterol itu tidak boleh lebih dari 200. Tuh kolesterol nggak boleh lebih dari Dulu 200. zamannya saya kuliah, kolesterol itu masih boleh sampai 250 kolesterol total ya. Tapi sekarang untuk safety first, kata dokter-dokter yang ahli kolesterol itu diturunkan dari 250 jadi 200. Wah. Malah profesor itu bilang sama saya, kalau kita tidak ada darah tinggi, tidak ada sakit jantung, tidak ada diabetes, kalau mau kolesterolnya lebih dari 200 nggak apa-apa diabetes. Tapi kita orang-orang yang sudah pensiunan begini itu biasanya ada kolesterol, ada darah tinggi, ada diabetes, dan ada jantung. Jadi kolesterol itu sebaiknya di bawah 200. Nah, bagaimana kita tahu kalau kolesterol itu tinggi? Sebetulnya gejala kolesterol tinggi itu tidak khas. Tapi banyak yang mengatakan kalau kolesterol itu tinggi, misalnya sampai 300, saya dulu pernah kolesterol saya 355 waktu di Balikpapan. Itu tengkuk tuh rasa nggak enak. Makan kepiting ya, Dok. Nanti dulu, jangan kepiting dulu, Bu. Itu belakangan kepiting. Terus dada juga. Ada yang bilang dada nggak enak. Terus betis. Tapi tidak ada gejala yang khas. Nah, kalau misalnya yang gejala yang timbul yang sangat berbahaya, itu lama-lama kalau kita kolesterolnya tinggi, itu akan ada gangguan di jantung dan gangguan di otak. Gangguan jantung jadi serangan jantung, karena pembuluh darah jantung itu tersumbat, juga ada gangguan di otak, bisa stroke, karena pembuluh darah di otak juga tersumbat. Nah, itu. Nah, bagaimana kita sampai terjadi banyak kolesterolnya naik? Itu biasanya kita konsumsi dari luar, daging, nah, susu. Nah, daging yang berbahaya itu daging yang berlemak. Nah, susu yang berlemak tinggi juga. Kuning telur juga sama. Nah, apakah bisa dicegah? Sangat bisa. Yaitu dengan cara makan yang sehat. Gaya hidup yang sehat. Makan, kurangi makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol. Juga rokok juga dijauhi. Dan yang penting kita olahraga. Olahraga yang rutin dan olahraga yang teratur. Silakan BEP yang teratur. BEP di sini tuh betul-betul teratur. Tiap hari pagi sore. Nah, saya menghimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu kolesterolnya tinggi, silakan dicek lagi kolesterolnya. Insya Allah kolesterolnya akan normal.
Kalau sudah normal tidak perlu minum simvastatin lagi, tidak perlu minum atorstatin lagi, itu tidak perlu minum obat-obat untuk penurun kolesterol. Jadi konsumsi kolesterol yang tidak bagus itu seperti daging dan susu hewani itu. Nah, kolesterol itu kan ada yang namanya kolesterol jahat dan kolesterol yang baik. Kolesterol yang jahat itu dalam dunia kedokteran namanya low dense lipoprotein. Jadi lipoprotein itu diproduksi oleh tubuh untuk membawa kolesterol, karena kolesterol itu tidak larut dalam air. Jadi tubuh memproduksi semacam lemak yang bisa mengikat kolesterol. Yang low dense itu yang kepadatannya rendah itu yang disebut kolesterol jahat. Itu akan dari jantung ke seluruh tubuh tugasnya. Kenapa disebut jahat? Karena kolesterol yang low dense itu akan membentuk plak di pembuluh darah. Nah, kolesterol yang baik yang disebut high dense itu yang kepadatannya padat, tinggi, itu disebut kolesterol yang baik. Itu fungsinya membawa kolesterol dari tubuh ke arah jantung, ke arah hati bukan. Jadi kalau yang low dari hati ke seluruh tubuh, kalau yang high dari seluruh tubuh masuk ke hati. Dan ada lagi dalam kumpulan saudaranya kolesterol itu namanya trigliserida. Nah, trigliserida itu untuk energi. Kalau kita makan nasi, susu, daging akan dirubah dari kalori. Kalori yang tidak diolah itu akan jadi trigliserida. Jadi kalau makanan kita banyak kalori, berarti trigliserida kita juga tinggi. Nah, biasanya trigliserida tinggi itu pada orang-orang yang tidak pernah olahraga. Tapi kalau kita olahraganya bagus, BEP-nya bagus, kalori itu akan dirubah menjadi semacam energi itu. Jadi tidak jadi trigliserida. Nah, kalau pengobatan saya sudah singgung sebentar kemarin tadi. Jadi kalau kolesterolnya tinggi itu derivat statin, apakah simvastatin, apakah atorstatin. Kalau trigliserida tinggi pakai golongan fibrat. Saya mau sebutkan kolesterol itu dibagi, ada yang sehat, ada yang pantang, ada yang ya di sini yang tengah-tengah ini yang kita makan itu. Tapi ini juga hati-hati. Yang sehat tuh, makanan yang sehat, yang tidak mengandung kolesterol, yaitu putih telur, tripang. Tripang kalau di Surabaya tuh dibikin apa? Kerupuk itu kerupuk tripang. Ubur-ubur juga ada yang dibikin kerupuk. Dan susu non-fat itu kolesterolnya 0. Sedangkan yang pantang, yang kolesterol sangat tinggi, itu adalah cumi-cumi. Di situ dikatakan 1170 mg dari 100 gram cumi-cumi. Nah, selain itu adalah kuning telur ayam 2000, otak sapi, otak kerbau 2300, dan yang paling tinggi adalah telur puyuh 3640. Yang 4 itu judulnya pantang. Yang tadi 0 itu sehat, tapi yang sehat juga banyak, tidak hanya yang 0, tapi misalnya daging ayam, daging bebek tanpa kulit ya, itu cuma 50. Daging sapi, daging kambing yang tanpa lemak 60-70. Ikan sungai 55. Nah, itu sehat-sehat semua tuh. Jadi yang sehat-sehat itu daging ayam tanpa kulit, daging bebek tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, daging kambing, daging kerbau tanpa lemak, dan daging kelinci. Nah,
daging sapi yang tanpa lemak. Daging sapi yang berlemak, itu cukup tinggi juga, yaitu bisa sampai 150. Kalau yang tanpa lemak 60, nah ini 150. Jadi hati-hati kalau daging sapi yang berlemak. Memang kalau daging sapi yang berlemak itu lebih gurih daripada yang tanpa lemak. Gitu aja. Mentega juga itu tinggi. Dan tadi ada suara bilang kepiting. Kepiting itu adalah di sini 150. Kepiting 150, udang 160. Jadi bukan pantang, tapi juga bukan sehat. Jadi kalau kita makan yang di antara tengah-tengah ini, pokoknya tidak perlu banyak-banyak. Boleh makan kepiting, boleh makan udang, tapi jangan kenyang-kenyang gitu. Nah, jadi kesimpulan bahwa kolesterol itu bukan sesuatu yang dihindari, bukan sesuatu yang ditakutkan. Karena kolesterol itu sangat berguna, sekali lagi, untuk metabolisme tubuh, untuk membuat sel-sel yang baru, untuk membuat vitamin D, untuk membuat hormon, ada 4 gitu. Tapi kalau kolesterol itu tinggi, nah itu. Nah ya, saya tadi ada lupa sedikit, kolesterol yang namanya total kolesterol itu tidak boleh di atas 200 ya. Nah, triglycerida itu tidak boleh di atas 150. Kolesterol yang jahat tidak boleh lebih dari 100. Kolesterol yang jahat tidak boleh lebih dari 100. Kolesterol yang baik harus di atas 60. Jadi kolesterol total tidak boleh di atas 200, triglycerida tidak boleh di atas 150, kolesterol yang jahat tidak boleh di atas 100, kolesterol yang baik harus di atas 60. Sekian tips saya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, ini semua ini masih sangat kenal kolesterol ya, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada hubungannya sama kental darah nggak, Pak? Kalau kental darah itu lebih kompleks lagi, Bu. Banyak. Oh, yang terus kalau kena COVID terus jadi game itu loh, Pak. Oh, lain itu, lain. Itu apa? D-dimer itu, yang untuk pembekuan itu. Lain ya, Pak, bukan dari kolesterol. Bukan. Yang penting olahraga yang rutin, saya sudah komplit. makanan yang rendah kolesterol. Jangan banyak-banyak, yang enak-enak dikit-dikit aja. Ya, sedikit-sedikit aja. Pokoknya kita ikut apa fleksitarian, apa boleh tapi sedikit-sedikit. Silakan, ada yang bertanya tadi? Boleh nanya Pak Tadio saya? Oh, monggo Bu Pulsi. Tulis ya. Ya Pak Dokter mau nanya ya, tadi kan disebutkan bahwa 70% diproduksi oleh hati. Oke. Kalau hatinya lagi sakit, apakah bisa mengganggu tentang produksi itu tadi, Pak? Bisa, Bu, bisa. Jadi hati harus sehat, karena hati itu pusat metabolisme di situ. Metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein itu ada di hati. Jadi hati itu sangat-sangat penting itu. Jadi kalau hatinya rusak, nah rusak semua. Nah, orang sakit hati itu biasanya karena penyakit hepatitis tadi. Ada hepatitis A, B, dan C. Kalau hepatitis A itu biasanya tidak ada gejala ikutan. Tetapi kalau hepatitis B, hepatitis C itu ada gejala ikutan. Bisa terjadi sirosis. Sirosis itu hatinya mengkerut, mengecil. Nah, ada lagi kanker hati. Nah, jangan sampai kita hepatitis B, hepatitis C. Oh ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, satu lagi boleh, Dok? Lagi juga boleh. Jadi tadi kan disebutkan makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol tadi sudah disebutkan. Nah, saya mau nanya, saya memproduksi yogurt, Dok.
yogurt itu dibuat dari susu full cream. Tetapi setelah dirubah oleh mikroorganisme, dia akan berubah menjadi yogurt. Nah, ketika minum yogurt, itu apakah bisa disebutkan tidak mengandung lemak, Dok? Terima kasih. Masih mengandung, masih. Jadi yang diproduksi dari sumbernya misalnya dari susu, apakah itu mentega, apakah keju, itu masih tetap ada berlemak. Tapi tidak termasuk yang pantang tadi. Oh ya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih, Dok. Sami-sami. Baik. Ada lagi yang ingin menanyakan tentang hal-hal yang tersangkut paut dengan kolesterol? Silakan. Ya, siapa tuh? Saya Rosana, Pak. Oh, monggo. Pak, kaitan dengan ini tadi Pak, fungsi hati yang penting, kira-kira supaya tidak terkena hepatitis itu pencegahannya bagaimana Pak? Satu. Terus yang kedua, kan katanya kalau sakit hati itu harus makan yang manis-manis. Itu Pak ya. Makan apa tadi? Ya, kalau sakit hati katanya kan harus makan yang ini daging kayak jeroan gitu. Apa betul, Dok? Terima kasih. Nggak boleh. Pertama pertanyaan bagaimana supaya tidak kena hepatitis. Hepatitis itu penyebabnya virus. Nah, sekarang itu sudah ada vaksin hepatitis B ada. Vaksin hepatitis C. Jadi yang berbahaya, jadi hepatitis ada A, B, dan C. Yang berbahaya tuh B dan C. Ini sudah ada vaksinnya. Silakan divaksin. Itu untuk mencegah hepatitis. Kalau hepatitis A itu tidak ada gejala ikutan, jadi tidak berbahaya. Mengenai orang sakit hepatitis, makan daging, makan jeroan itu salah besar. Malah yang saya dengar itu kalau hepatitis itu makan yang manis-manis katanya. Itu juga tidak benar. Dok, mau tanya, ya? Yang sehat ini bisa atau boleh vaksin hepatitis? Atau karena penyebab apa sehingga kita harus vaksin hepatitis, Dok? Enggak, jadi kita dalam keadaan sehat minta vaksin aja. Divaksin. Kalau sudah sakit itu namanya bukan vaksin ya, tapi pengobatan. Hepatitis kalau masih awal bisa diobati ya. Tapi jangan sampai terlambat, jangan sampai terjadi sirosis hepatis. Apalagi sudah terjadi kanker, wah itu sudah prognosisnya sudah tidak bagus. Terima kasih, Dok. Sami-sami. Baik. Baik. Ada lagi? Saya tanya, Dokter. Monggo. Sebutkan namanya. Nama saya Bu Umiati. Oh ya. Yang pertama info barangkali ya buat teman-teman. Ada teman saya buat penelitian tentang kelapa sawit. Katanya memang dalam minyak sawit itu tidak ada kolesterol. Itu info saja. Ya, jadi seperti yang dokter tadi sampaikan bahwa dalam minyak sawit itu tidak ada kolesterol. Dan itu sesuai dengan penelitian teman saya. Makanya dia katanya heran juga iklan-iklan kok minyak sawit tidak mengandung kolesterol. Karena memang sebetulnya tidak mengandung kolesterol. Ya, kedua Dok, kolesterol kan diproduksi oleh hati. Kenapa yang sakit pundak ya Dok ya? Sambungnya ke situ. Terus yang kedua Dok, yang ketiga Dok satu lagi, ini tentang COVID boleh ya Dok tanya? Seseorang yang pulang dari daerah setelah datang ke Jakarta itu sebaiknya tes COVID atau menunggu 3 hari dulu baru tes COVID. Jadi, terima kasih. Ya. Yang pertama ada temannya memproduksi minyak goreng kelapa sawit. Bukan penelitian, Dok.
di penelitian. Ya, Ya. tidak ada kolesterol katanya di dalam sawit. Memang betul. Tadi saya Ya. katakan, jadi waktu mungkin beberapa tahun yang lalu itu produsen di televisi ya tidak mengandung kolesterol. Memang tidak ada kolesterol kalau di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Iya. Yang ada fitosterol. Nah, fitosterol itu mirip dengan ini nanti minyak apa nama yang jenuh gitu. Tapi fitosterol itu tidak sejahat kolesterol. Juga jahat itu kalau berlebihan ya. Kalau misalnya normal dia di bawah 200. Kalau kita banyak yang di antara ya, misalnya 220, kalau menurut saya itu masih normal limited ya, nggak apa-apa lah itu. Tapi kalau sudah di atas 300 kolesterol, nah itu baru. Iya, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Bu? Kalau sakitnya di tengkuk gitu, Dok. Nah, ya. Jadi itu namanya kolesterol kan beredar ke seluruh tubuh ya. Jadi rasa pegel, rasa nyeri itu di tengkuk, di dada, dan di kaki. Itu karena sudah terjadi plak. Itu plaknya itu ada pembuluh darah di tengkuk karena pembuluh darah kecil, juga di jantung ada pembuluh darah jantung itu kecil sehingga gampang terganggu, juga pembuluh darah di betis itu. Jadi rasa nyeri, rasa tidak enaknya itu di tengkuk, di dada, dan di betis. Di dada juga kadang-kadang menjalar ke lengan karena lama-lama itu akan jadi jantung koroner itu. Yang ketiga tentang COVID ya. Kalau dari misalnya ada asisten rumah tangga. Iya, betul, Dok. Sebaiknya itu kalau datang itu mesti langsung diperiksa dulu. Minimal periksa antigen. Antigen yang positif, nah PCR positif baru dirawat. Tetapi kalau antigen negatif dan kondisinya bagus ya sudahlah. Itu kalau berangkat dari daerahnya dia sudah tes dulu bagaimana, Dok? Dia kan tes dulu ya. Kadang-kadang ini apa namanya sudah ditanya tesnya kapan. Kalau kemarin, nah itu masih bisa lah. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, sebaiknya dites ulang aja antigen. Baik, Dokter, terima kasih. Ya, saya mau tanya dong, Dok. Dokter, saya mau tanya. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, kalau kolesterol kita tinggi, apa ada kaitannya dengan kalau misalnya kita bangun tidur, kadang-kadang suka kram di betis itu, sering sekali itu. Apa itu juga termasuk saya kolesterol tinggi? Tapi saya belum periksa. Atau ini apa kolesterol tinggi itu apakah bisa menyebabkan orang menjadi stroke? Itu aja Bu Dok tanya. Terima kasih ya, Dok. Oh iya, benar. Pertanyaannya. Jadi kolesterol itu kalau yang cuma tinggi sedikit itu gejalanya tidak khas ya, tidak khas. Ada yang kalau sensitif yaitu rasa nggak enak di tengkuk, di dada, sama di betis. Nah kalau betis suka kram itu belum tentu kolesterol tinggi, bisa juga karena gangguan elektrolit itu kalau suka kram itu. Dan saya juga tadi lupa tentang check up ya, check up untuk kita orang dewasa sebaiknya kita tuh setiap 2 tahun, 3 tahun gitu, check up kolesterol. Tidak perlu tiap tahun, tidak perlu tiap 2-3 tahun. Nah, kalau normal, alhamdulillah. Kalau tinggi, kita pakai diet dulu. Dengan diet tidak mempan, tidak berhasil, baru pakai obat. Diet dan olahraga. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah kolesterol tinggi bisa stroke tadi? Ya, betul. Nah, bisa. Jadi saya katakan tadi, kalau kolesterol tinggi sekali, itu kan terjadi, kolesterol yang jahat kan kerjanya membuat plak. Ya. Kalau yang terjadinya plak itu di pembuluh darah jantung, akan jadi serangan jantung koroner. Kalau bikin plaknya itu di pembuluh darah di otak, akan stroke. Nah, itu. Jadi kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan stroke, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan serangan jantung. Karena itu kalau bisa minggu depan pada periksa semua. Nah, hubungi dokter. Dokter Rudi Kasno hubungi. Nah,
periksa kolesterol massal gitu. Tempat Diskon Budini bisa 50%. tuh, tempat Budini Dok. Budini bisa. Ya. Tempat Budini. Bisa. Monggo. Nah, silakan pokoknya. Kalau bisa hari Senin pada periksa kolesterol semua. Iya. Yang pakai HDL, LDL itu ya dok? Kalau yang lengkap. Puasa. Pertama kolesterol jahat itu. Ya. Yang low dense gitu. Ya, HDL, LDL. Ya. Waktu apa puasa, Dok? Puasa dong. Ya, berarti kalau puasa Senin pas, nanti jam 2 ya. Nah, iya kan besok kan Senin, puasa Senin ya, atau jam 2 puasa aja, Syawal atau bayar nggak ada yang bayar kan, nggak ada yang udah pada mens Tidak lansia, tidak membayar puasa, dok. tidak bayar. Jadi kira tuh masih nona-nona yang di depan saya. Nona-nona kok, Pak. Nona-nona. Nona nenek-nenek. Pakai kartu asuhnya yang BI. Ada yang bayar. Iya. Dokter Usman mau tanya dok, Monggo. dari Nining dokter. Dokter tadi Ya. untuk hepatitis C itu sudah ada vaksinnya dok? Sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada, sudah lama. Sudah lama. Oh iya. Kalau Karena hepatitis B itu sudah lama ya. kalau Waktu saya belajar itu hepatitis itu ada A, B, dan non A, non B. A, B, non A, non B. Sekarang dari non A, non B itu ketemu hepatitis C. oh, Jadi iya, yang iya, berbahaya iya. itu hepatitis B dan C karena bisa menyebabkan gejala-gejala lanjutan, bisa sirosis dan Iya. bisa kanker. Yang aman itu hepatitis Oh iya. A. Dan alhamdulillah sudah dibikin vaksinnya. Ya. Hepatitis C. Dokter, itu kalau usianya sudah di atas 27 masih bisa ya dok vaksin hepatitis C? Oh, bisa. Maksud saya hepatitis C. Bisa. Kalau Bisa, ya? Berapapun bisa. umur produktif harusnya divaksinasi. Masih bisa ya. Karena waktu Kalau sudah tua, nah tidak perlu vaksinasi. itu vaksin hepatitis C belum ada, adanya baru B aja. Jadi, karena ini jadi selalu dicek, kalau antinya tinggal sedikit di booster gitu. Tapi kalau hepatitis C memang saya belum pernah, untuk anak-anak itu memang saya. Baik kalau gitu dok, terima kasih informasinya dokter. Sami. Yes. Tanya dok Suryono, dok Lampung. Monggo. Ini pengalaman saya Pak. Yang pertama, setiap kolesterol ini saya tidak pernah bisa turun itu dok. Jadi misalnya total itu selalu 214, 15 begitu. Ya. Kemudian yang LDL ini rata-rata 140-an gitu. Ya. Kalau yang LDL baik. Itu kemudian yang pertama itu Pak. Padahal mengenai masalah makanan saya sudah berusaha untuk bisa pola makan yang baik. Yang kedua, saya punya teman dulu Pak, masih bekerja, masih dinas. Orang itu rajin bangun, bekerja keras, enggak pernah sakit. Begitu pensiun dong, langsung tahu-tahu cek itu sudah levelnya sudah yang stadium 4 atau apa, sudah keras itu. Sedangkan sebelumnya tidak ada gejala apapun, tidak ada merasa keluhan apapun. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau dalam sakit liver itu gejala awalnya seperti apa, Mbak? Jangan sampai seperti teman saya itu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau hepatitis itu gejalanya, yang saya tahu hepatitis A ya, karena itu waktu anak saya yang pertama kena juga sakit hepatitis A waktu itu. Nah, terus diobati sembuh. Gejalanya biasanya demam. Kulit kuning. Mata putih-putihnya mata itu kuning. Dan kalau kita pipis, air kencingnya itu warna teh, bukan warna kuning muda, bukan. Warnanya seperti teh, coklat itu. Nah, itu jadi demam, bola mata yang putih itu kuning, air urin
coklat seperti teh. Itu gejala yang sangat signifikan. Orang awam juga tahu. Nah, itu sembuh. Diobati itu sembuh. Tetapi kalau hepatitis A tidak ada gejala berkelanjutan. Tapi hepatitis B setelah waktu anak-anak kena sakit kuning, setelah tua, nah bisa terjadi sirosis tadi. Jadi hepatitis B, hepatitis C itu dari semua yang sakit 15%. Jadi tidak 100%, cuma 15% di masa yang akan datang bisa terjadi sirosis, bisa terjadi kanker. Nah, itu. Jadi namanya gejala-gejala yang jauhnya itu begitu. Yang 85% sih aman. Tapi kalau hepatitis A 100% aman, tidak ada gejala berkelanjutan. Jadi sekali lagi gejalanya seperti penyakit-penyakit radang lain, ada hepatitis, ada demam. Kuning apa? Putih-putih mata, kuning. Kencing, coklat. Gitu. Badan lemes, nafsu makan hilang. Begitu Pak Suseno, barangkali belum jelas, ada lagi. Itu yang dok, yang hepatitis A itu mungkin yang orang awam bilang sakit kuning gitu kali ya dok? Ya. Hepatitis B juga sakit kuning karena matanya tuh kuning, putih-putih matanya tuh, ada kencingnya juga ini. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak sakit demam kuning, nah pipisnya begitu, dicek itu apakah ini hepatitis A atau B atau C. Nah, dari laboratorium kita bisa tahu, oh ini penyakitnya hepatitis A, udah diobati sembuh sudah selamat. Kalau hepatitis B harus berkelanjutan, nanti kontrol lagi, jangan sampai terjadi sirosis itu. Jadi tiba-tiba setelah 30 tahun, 40 tahun timbul sirosis, Pak, sudah. Dunia itu dikerti kayu pinggirnya. Baik, saya kira ada lagi tentang kolesterol, akhirnya berkembang kolesterol ke hepatitis dan sebagainya. Sekali lagi boleh? Boleh. Usman, tadi yang untuk hepatitis B sama C ya dok, itu meskipun semuanya dia sudah divonis positif hepatitis B atau hepatitis C, dia sudah berobat ya dok, dia sudah berobat artinya dengan interferon atau apa begitu ya. Nah, terus dokter sudah memutuskan ternyata tidak bisa negatif ya dok, tetap positif tapi dengan titernya yang rendah. Gitu. Tetapi dengan lifestyle-nya hidupnya dengan sehat gitu ya dok. Sudah tidak bergejala dan sehat, dia dokter sudah bilang sehat gitu. Tetapi dengan tanda kutip tetap positif dengan titer yang rendah gitu ya dok. Nah, pertanyaan saya, setelah itu berjalan kehidupan yang si pasien tadi 20 sampai 30 bisa terjadi sirosis ya dok? Ya. Oh, begitu ya. Oh ya. Baik, jadi diobati bisa sehat, tapi memang tidak bisa negatif ya. Ya, hanya menekan ya dok. Memang virus itu ditekan kan, dengan ditekan interferon, interferon sama apalah. Pengobatannya itu boleh karena pengobatan jangka lama supaya tidak terjadi sirosis. Ya. Iya dokter ya. Tapi tetap saya mau izin mungkin ini terakhir ya. Ya saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Ya, saya bersaudara 13. Ya, saya nomor 12 dari 13 bersaudara. Ibu saya wafat karena sirosis pada usia sudah cukup lanjut, 74 tahun wafat. Saya punya kakak tiga-tiganya adalah hepatitis B dan sirosis, wafat pada usia yang masih sangat produktif, usia 48, yang dua, yang satu usia 63. Pada saat itu saya ditugasi ke Irian Jaya, saya berpikir karena hepatitis itu adalah virus dan ibu saya demikian, kakak saya 3 juga demikian, saya memprediksi jangan-jangan saya pun juga mengidap hepatitis B gitu ya. Akhirnya saya periksa pada akhir Desember 91.
ternyata setelah saya diperiksa, HbA1c saya positif. Jadi berarti saya mengidap hepatitis. Begitu saya mengidap hepatitis, ya saya diskusi sama istri saya, ya sudah, tinggal menunggu aja. Kurang lebih seperti itulah. Karena pengalaman saudara-saudara saya dan ibu saya seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan saya terus setiap ada rubrik mengenai masalah hepatitis selalu saya baca. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata seluruh obat-obatan hepatitis, baik yang diproduksi secara tradisional maupun yang merupakan sudah dideklar sebagai obat, maupun obat-obatan dari Cina dan sebagainya, itu seluruhnya saya baca selalu mengandung temulawak. Ya, betul. Seluruh obat itu mengandung temulawak. Saya ingat waktu kecil, temulawak adalah merupakan konsumsi saya hampir sehari-hari, sehingga akhirnya saya di samping medis, saya terus-menerus berobat ke dokter, salah satu dokter konsultan hepatitis. Dan dokter unggul. Betul, dokter unggul. Saya sebut dokter unggul. Prof. Saifullah Nur juga. Ya, dokter unggul. Saya berobat sejak pertama kali yang menemukan itu dokter unggul, dan saya terus berobat secara medis, tradisional, dan mungkin secara spiritual juga gitu ya. Sehingga saya terus mengkonsumsi temulawak itu setiap hari. Dan saudara saya yang lain tidak tahu, tapi saya mengkonsumsi temulawak, dikirim dari saudara saya di Wonogiri, setiap bulan dikirim terus-menerus dengan dosis yang berlaku tradisional. Ya. Terus akhirnya, walaupun saya sudah pasrah sebenarnya, di satu sisi demikian, tapi di sisi lain istri saya diperiksa, dia ternyata negatif, tapi anti HbA1c-nya, anti hepatitis B positif ya. Berarti pernah terinfeksi oleh saya gitu ya. Nah, saya khawatir terhadap anak-anak saya. Akhirnya anak-anak saya vaksin, semuanya saya vaksin, dan alhamdulillah cukup efektif vaksinnya. Dan pada tahun ke-9 saya berobat terus-menerus, tidak pernah berhenti, termasuk obat-obatan Cina, termasuk obatan tradisional yang pernah saya kejar sampai ke Garut. Itu tapi setelah 9 tahun dokter unggul membuat catatan, karena pada saat diperiksa, karena tiap 3 bulan sekali saya periksa, HbA1c saya selalu positif dan antinya selalu negatif. Pada satu saat saya periksa HbA1c saya negatif, tapi antinya juga negatif. Begitu 3 bulan berturut-turut HbA1c negatif dan antinya juga negatif, dokter unggul menulis di dalam medical report saya, tulisannya adalah window period gitu ya. Pada saat nulis window period itu tensi saya kebetulan tinggi. Saya menerjemahkan jangan-jangan window period itu saya memasuki wilayah hipertensi juga gitulah. Tapi ternyata pada 3 bulan berikutnya, ternyata antibodi saya muncul, dok. Antibodi saya muncul, angkanya cuma 8. Begitu 8, 3 bulan kemudian saya periksa lagi, ternyata menjadi 12. Dan 3 bulan kemudian menjadi 38, setelah 3 bulan di booster sama dokter unggul, suruh datang 6 bulan kemudian. Setelah 6 bulan kemudian, ternyata anti HbA1c saya menjadi 1000 sekian. Saya disalami bahwa alhamdulillah tubuh Anda ternyata mampu memproduksi antibodi untuk hepatitis B. Sehingga setiap tahun saya tetap periksa, dan ternyata menurut dokter unggul kalau sudah seperti itu antibodi yang diproduksi oleh tubuh itu biasanya relatif stabil. Sudah 1000 lebih, Pak. Dan ternyata saya setiap tahun pada saat itu selalu periksa, dan ternyata alhamdulillah saya terbebas dari hepatitis B dengan cara itu. Sehingga saya tidak tahu lagi minum temulawak itu sudah berapa, nggak tahu saya. Karena tiap hari saya minum temulawak. Ini sekedar cerita yang saya alami langsung. Selain temulawak karena BEP juga, Pak? Belum, Pak. Enggak, waktu itu saya belum kenal BEP, Oh, belum. Ya, namun saya meyakini bahwa pengobatan itu tidak tunggal. Pengobatan itu dari pengalaman itu saya berani menyimpulkan untuk diri saya sendiri. Pengobatan itu harus tiga-tiganya. Satu, pengobatan yang bersifat spiritual. Yang kedua, pengobatan yang bersifat medis. Dan yang ketiga, pengobatan yang lainnya.
Jadi lainnya itu saya memang pernah saya berobat dengan obat tradisional Cina, dengan obat-obatan di Garut. Karena di Garut itu adalah mantan pegawai Shinsei di kota, di mana Shinsei di kota itu satu saat pegawai ini menemukan buku tebel di tempat sampah, dilaporkan pada Shinsei-nya, ternyata buku itu mengupas mengenai apa namanya obat-obatan tradisional Cina untuk meredam hepatitis. Akhirnya dibuat racikan, akhirnya Haji EF namanya. Haji EF itu kembali ke kampungnya dan kemudian memproduksi obat-obatan itu. Haji EF. Ya, Haji EF di Garut. Itu cerita singkat. Kalau saya tiga-tiganya saya tempuh dan alhamdulillah pada tahun ke-10 saya dinyatakan tubuh saya ternyata diizinkan oleh Allah memproduksi antibodi atas hepatitis B itu tadi. Terima kasih. Jadi oleh karena itu, jadi testimoni, statement secara spiritual bahwa Allah menciptakan penyakit itu ada pasti disertai dengan obatnya, itu merupakan bukti nyata yang saya alami. Saya kira jadi tidak usah pesimis kalau kita positive thinking, ajarannya BIP itu. Mudah-mudahan yang sudah terlanjur mengidap hepatitis B ataupun C itu kans untuk bisa disembuhkan oleh Allah itu masih tetap ada. Itu ada. Terima kasih. Apa namanya, temulawak sudah dibikin tablet itu. Perusahaan Kalbe, namanya kurkuma. Ya, ya, itu yang saya mau tanya dokter. Temulawak, kunyit, sekarang kan sudah ada dalam bentuk tablet. Apa manfaatnya sama, dok? Lain. Kalau kurkuma itu hepatoprotektor, memang untuk liver ya. Tetapi kalau kunyit itu anti nyeri. Lutut yang sakit itu minum tablet kunyit. Maksud saya tablet dengan marut sendiri itu sama aja dok manfaatnya? Sama. Kalau marut sendiri kan kita kerja sendiri, tapi sekali lagi jangan percaya pada tukang-tukang jamu ya. Saya pernah ketipu sampai tensi saya di atas 200. Ya dok, terima kasih. Kurkuma itu bagus dok, emang waktu saya COVID juga saya dapatnya kurkuma, ada vitamin dari kurkuma itu. Jadi doyan makan, tambah gemuk. Kalau udah biasa seger Bu. Tambah gendut. Pahit-pahit seger. Sampai 7 kilo naiknya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dokter. Banyak kita Sebetulnya kolesterol yang menarik, tetapi hepatitis yang menarik. Sebenarnya waktunya kurang ya Pak Padio ya. Iya. Kalau lanjut minggu depan bagus. Ya, mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikut akan ada tips khusus mengenai masalah hepatitis ya. Iya, karena memang di Indonesia ini kan endemis dengan hepatitis ya. Apalagi itu banyak. Karena saya pernah umroh pada tahun 94. Itu bersama-sama dengan seorang dokter penemu salah satu vaksin hepatitis. Saya cerita mengenai ini 94. Saya sudah sembuh dari hepatitis. Jadi saya cerita saya tadi, dia ngasih tahu saya, Mas, jangan senang-senang dulu loh. Saya kan peneliti dan saya itu dokter saya menemukan vaksin hepatitis. Jadi ternyata pada saat itu hepatitis itu ternyata sudah bermutasi sampai hepatitis G. Ya. Sampai hepatitis G. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi oleh karena itu kita ya terus, tapi di sisi lain ya ini saya cuma informasi, bukan menakut-nakuti, tapi ya tidak banyak orang yang kebetulan tubuhnya itu mampu memproduksi antibodi seperti itu gitu.
Namun intinya bahwa ya semua penyakit itu ternyata akan bermutasi dan kejar-kejaran antara musuh si penyakit dengan penyakitnya sendiri. Seperti COVID ini kan juga gitu. COVID ada vaksin, ada obat, kemudian COVID-nya makin kuat. Bermutasi. Baik, saya kira kok untuk hari ini apa boleh buat terpaksa kita akhiri dulu dan nanti kita cari kesempatan dan kita hari Minggu itu mempunyai hari khusus karena termasuk saya ya, karena tips-tips yang diberikan Dr. Usman itu sangat melekat dan bermanfaat sekali untuk hal-hal. Jadi kita semua bisa melakukan langkah-langkah preventif lah supaya tidak terkena itu tadi. Oleh karena itu terima kasih Dr. Usman dan minta maaf pada semuanya. Terima kasih juga ya untuk sampai ketemu lagi. Minta Terima kasih banyak Pak Dokter Assalamualaikum. Dan semuanya. Baik, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Matio, terima kasih Dr. Usman. Sharingnya Pak Pat, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 19 Pak ngitungnya 18, 17. Ya, kelamaan. Kalau masih 10 saya hitung, ini masih 18 kelamaan hitungnya. Iya. Bareng Pak. Ya, terima kasih. Dokter, Pak Dio, terima kasih. Sangat bermanfaat.